dampak dari globalisasi, kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Globalisasi yang berarti hubungan antar bangsa kian longgar. Pintu dibuka lebar-lebar bagi masuknya barang dan jasa dari berbagai negara. Bisa jadi menjadi virus yang berimplikasi terhadap tatanan budaya masyarakat Islam. Lihatlah hilangnya semangat nilai-nilai religius dalam kehidupan kita. Menipisnya nilai-nilai moral, menipisnya rasa kemanusiaan, kezaliman, kemaksiatan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, keserakahan, kesombongan. Demikian pula yang terkait dengan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anak-anak, yang dilakukan oleh remaja, pemuda. Pergaulan yang kurang lagi mempedulikan norma-norma agama. Lihatlah penampilan dan model pakaian anak-anak kita sekarang ini. Lebih banyak menampilkan sensualitas dan menggoda hawa nafsu daripada menjaga harkat dan martabat mereka. Anak-anak kita, generasi-generasi kita tidak lagi bangga menampilkan identitas keislaman mereka. Pergaulan bebas, narkoba, judi menjadi hal biasa dalam kehidupan anak-anak kita saat ini. Hal ini ditegaskan oleh teori radiasi budaya bahwa kontak-kontak ekonomi dan teknologi dari negara lain akan serta-merta diikuti oleh kontak-kontak ideologi. Nilai-nilai dan budaya kuat merubah struktur yang akhirnya memberikan peluang hadirnya nilai-nilai baru, pilihan-pilihan baru, pandangan-pandangan baru yang pada gilirannya menggeser budaya-budaya yang ada yang cenderung mengabaikan nilai-nilai agama, menggeser nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini memunculkan konsekuensi baru sebagai problematika kehidupan kita. Lihatlah perilaku-perilaku kita, lihatlah perilaku anak-anak kita sekarang ini. Hampir 24 jam, tidak lepas dari handphone, game online, judi online. Tidak sedikit dari anak-anak kita yang rusak akhlaknya, yang rusak moralnya, yang rusak otaknya. Globalisasi demikian deras sehingga memunculkan nilai-nilai kehidupan yang lebih bebas bagi masyarakat kita. Nilai-nilai global dengan mudah meresap tanpa ada sensor yang ketat dalam kehidupan kita. Profesor Mujiar Harja, mantan Rektor UIN Malang, menyampaikan kepada kita semua bahwa di balik perkembangan arus globalisasi dan komunikasi yang begitu luar biasa, ada hidden mission, ada misi yang tersembunyi untuk menggeser secara pelan-pelan, perlahan tapi pasti, anak-anak kita, generasi kita, bahkan kita sendiri tidak lagi mengenal ajaran agama Islam dengan baik. Tidak ada lagi waktu untuk membaca Al-Quran. Bahkan banyak di antara anak-anak kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Tidak ada lagi etika, tidak ada lagi akhlak. Sekarang saja sudah seperti ini keadaan kita. Bagaimana nanti 20 tahun, 50 tahun yang akan datang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang psikolog dari Amerika dalam teorinya karakter berkeyakinan suatu bangsa, suatu daerah sedang berada pada jurang kehancuran jika memiliki 10 tanda-tanda sebagai berikut. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, membudayanya ketidakjujuran, sikap fanatik terhadap kelompok, rendahnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru, semakin kaburnya moral baik dan buruk, penggunaan bahasa yang buruk, meningkatnya perilaku yang merusak seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan pergaulan bebas, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu, sebagai warga negara, menurunnya etos kerja, dan adanya rasa saling curiga antara satu dengan yang lain, serta kurangnya kepedulian di antara sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afah khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida.
Wahai orang tua, hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian dalam surat At-Taghabun, Allah mengingatkan kita semua, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Sesungguhnya istri dan anak-anakmu adalah cobaan buatmu. Allah tidak membiarkan kita menghadapi berbagai persoalan tanpa memberikan pegangan dan pedoman sebagai petunjuk untuk mengarahkan kita semua supaya tetap pada garis kebaikan dan ketakwaan. Ibadah puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah lain yang dianjurkan selama bulan Ramadan adalah sebagai bagian dari cara Allah untuk membina dan mendidik kita bersama keluarga. Kita semua dan anak-anak kita sudah menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik, puasa dengan sabar, sholat taraweh, membaca Al-Quran. Mari kita teruskan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita laksanakan kemarin dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita sebagai orang tua, mari menjadikan diri kita sebagai teladan bagi anak-anak kita. Mari kita melakukan pengawasan terhadap anak-anak dan generasi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari aspek pembentukan kepribadian, ibadah puasa dan ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan yang ditunaikan dengan tulus dan sungguh-sungguh sebagai wujud ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah, akan memperoleh kepribadian sebagai muttaqin yang merupakan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga mendapatkan pula hati yang jernih dan pikiran yang lurus, yang mampu menangkap dan menyambut pesan-pesan peringatan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk yang tercantum dalam Al-Qur'an, sebagai karunia terbesar bagi kita umat Islam yang dapat mengantarkan kita pada Jannatul Adni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, mengingat sedikit dan pentingnya perjalanan kehidupan manusia, maka mari kita bangkit untuk segera mengoptimalkan setiap detik yang Allah jatahkan kepada kita dalam kebaikan. Setiap saat, setiap waktu yang kita lalui diharapkan menjadi titik penyempurnaan untuk memproduktifkan sisa-sisa hidup yang tersisa sebelum nama kita terukir di batu nisan. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan mencerahkan hati nurani kita, memberikan taufik, memberikan kemampuan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan petunjuk dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dan kehidupan kita saat ini. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh berkah ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Sesungguhnya kami telah menganiaya, menzolimi, berbuat dosa terhadap diri kami sendiri. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan kami kecuali pengampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kecil kami. Karuniakanlah kepada mereka rahmat.
Karuniakanlah kepada mereka rezeki-Mu. Beri kesembuhan dan kesehatan kepada orang tua kami yang sakit. Jadikanlah sakit mereka sebagai penghapus dosa dan kesalahan mereka. Angkatlah derajat mereka, muliakan mereka di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami yang telah mendahului kami. Ampuni dosa dan kesalahan kakek dan nenek kami, keluarga-keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat yang sudah mendahului kami ya Allah. Jauhkanlah mereka semua dari siksaan kubur. Lapangkanlah kuburannya, terangilah kuburannya dengan cahaya-Mu, dan tempatkanlah mereka pada tempat yang paling mulia di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai orang tua yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami. Maafkan kami sebagai orang tua yang belum mampu membimbing dan membina anak-anak kami dengan baik sesuai dengan ajaran-Mu. Maafkan kami sebagai orang tua yang belum mampu memberikan rezeki yang halal dan thayyibah sepenuhnya kepada anak-anak kami. Jangan Engkau bebankan dosa dan kesalahan kepada mereka disebabkan karena kelalaian kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami sebagai anak yang belum mampu berbakti kepada kedua orang tua kami sepenuhnya ya Allah. Jadikanlah setiap kebaikan yang kami lakukan menjadi kebaikan juga untuk kedua orang tua kami ya Allah. Jaga dan lindungi anak-anak kami dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan anak-anak kami. Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka sebagai penerang hati kami, sebagai al-waladun soleh bagi kehidupan kami baik dunia maupun akhirat. Rabbi ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jaga dan lindungi anak-anak kami, keluarga kami dari berbagai virus dan penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari fitnah, dari musibah, dari bencana, dari mara bahaya ya Allah. Karuniakanlah kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang baik itu baik, beri kekuatan kepada kami untuk menjalankannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan thayyibah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.